Lagi ya Bu ya, biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasahal ummah wa balagha risalah wa jahadu fi sabilil haqqi jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-barakah, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia, kita juga mudah-mudahan bertetanggaan di akhirat. Siap Ibu? Kita bertemu di dunia, kemudian juga kita bersahabat sekaligus bertetanggaan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa meniru, mencontoh apa yang telah Rasul contohkan kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu sekalian, biasanya kalau di jamaah al-barakah itu setiap atau sebelum kajian itu biasanya ada sedekah pagi. Mana kotaknya ini? Biasa etika adab kalau di jamaah al-barakah itu sebelum kajian itu biasa kita anjurkan untuk sedekah pagi. Monggo panitia, sedekahnya diputarkan karena dalilnya insya Allah sahih ya, sedekah pagi dan sore. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan sudah di tempat yang baik, kemudian perjalanan yang baik, dalam kemudian niat yang baik, mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik. Silakan kotaknya diputarkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita, memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan kepada kita sekalian. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian, insyaallah nanti Ustadz Tri insyaallah akan hadir di tempat kita ya. Mudah-mudahan beliau nanti yang menyampaikan materi. Sekarang beliau dalam perjalanan, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, sebelum nanti saya ingin menyampaikan, ini kan judulnya apa Ibu? Pondasi apa? Pondasi apa judulnya ini? Pondasi mencari keluarga sakinah ya. Sakinah, saya ingin tanya dulu, kira-kira sakinah itu apa? Ibu, halo. Sakinah itu apa? Sakinah apa? Ustaz, sakinah itu anak pertama sakinah, anak yang kedua mawadah, anak yang ketiga warahmah. Sebelum nanti saya sampaikan beliau, saya ingin menanya dulu, sakinah itu apa? Ibu, sakinah itu apa? Ayo, nanti sudah saya siapkan hadiah loh. Ibu-ibu ada yang tahu sakinah itu apa? Catat Pak, itu siapa namanya? Sakinah apa? Ketenangan, kenyamanan. Sering orang menyebut sakinah itu tenang. Padahal di dalam Al-Quran itu tenang itu ada dua. Satu, mutmainnah. Yang kedua apa? Sakinah. Saya ulangi ya. Sering orang menyebut bahwa sakinah itu apa? Tenang. Betul, memang tenang.
Tetapi di dalam Quran kalimat senang atau kalimat tenang itu disebut dua. Satu mutmainnah, yang kedua sakinah. Sekarang apa itu mutmainnah? Ada yang tahu siapa mutmainnah? Mutmainnah itu ibu, ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Itu namanya apa? Mutmainnah, ketenangan yang dilahirkan lewat apa? Ibadah. Itu namanya mutmainnah. Maka kenapa zikir itu disebut apa? Ibadah. Maka berzikirlah, karena zikir itu bisa mendatangkan apa? Ketenangan. Jadi kalau mutmainnah diberikan terjemahan diam sejenak, itu kurang tepat. Karena mutmainnah itu lahir ketenangan, ya, dilahirkan apa ibu? Melalui apa? Ibadah. Itu namanya mutmainnah. Paham ini ya? Satu itu. Nanti insya Allah beliau yang akan menjelaskannya. Saya ingin memberikan mukadimah dulu biar gak bingung. Sakinah itu apa? Begitu ya. Yang kedua, ada yang namanya sakinah. Kalau sakinah itu ketenangan yang lahir setelah melalui proses gelombang persoalan. Itu sakinah namanya. Saya ulangi. Kalau sakinah ketenangan yang lahir setelah melewati proses problem permasalahan. Kalau orang Arab biasanya menyebut begini. Kalau orang Arab biasanya begini menerjemahkan sakinah. Sakati syajarah idza dhahabat rih. Lihat pohon itu akan tenang, berhenti sejenak jika anginnya telah berhenti. Itu tenang. Coba antum lihat. Pohon itu kalau berdiam atau tenang ketika anginnya sudah apa? Pergi. Itu namanya sakinah. Tenang. Maka sakinah kalau di dalam rumah tangga nanti beda sakinah dengan mutmainnah. Kalau sakinah di dalam rumah tangga, ketenangan yang lahir setelah melewati proses gelombang persoalan. Itu sakinah di dalam rumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti dasar dari sakinah saya akan menyampaikan dua ayat. Silakan ditulis. Satu, surat yang ke-30 ayat 21. Ini dasarnya. Jadi kalau antum nanti ingin dasar dari keluarga sakinah, silakan dilihat surat yang ke-30 ayat 21. Ini kuncinya nanti. Ya, surat yang ke-30 saya sebutkan dalil-dalilnya dulu karena waktu saya sampai jam 9. Ini kuncinya. Kunci kalau ingin menjadi dan mempunyai keluarga sakinah, ayatnya surat yang ke-30 ayat 21. Surat yang ke-30 surat apa? Surat apa? Ar-Rum. Kemudian yang kedua, bagaimana prosesnya setelah nanti surat yang ke-30 ayat 21 itu kuncinya. Kunci ingin mendapatkan fondasi keluarga sakinah. Kemudian yang kedua, sekarang bagaimana prosesnya? Itu surat yang ke-91 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Karena kita nanti judulnya Pondasi Keluarga Sakinah. Karena nanti judulnya apa Ibu? Pondasi Keluarga Sakinah. Kalau yang surat yang ke-30 tadi nanti kuncinya. Kunci bagaimana ingin mendapatkan keluarga sakinah. Udah antum sudah baca itu, pelajari itu. Kemudian buka terjemahannya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Yaitu surat yang ke-91
ayat 7 sampai ayat 10. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga ini. Kapan kira-kira sakinah itu turun? Karena yang punya sakinah itu Allah, bukan makhluknya. Saya ulangi, yang punya sakinah itu Allah, bukan manusia. Bukan yang banyak hartanya, bukan yang rumahnya bagus, bukan yang gajinya besar, bukan yang punya pangkat, bukan yang punya jabatan. Yang punya sakinah itu Allah. Makhluk tidak punya sakinah. Saya ambilkan dalilnya surat yang ke-48 ayat 4. Kapan sakinah itu turun? Ya, kapan sakinah itu turun? Kita pahami dulu ini ya. Kita pahami dulu dasar-dasarnya. Jangan sampai nanti ngaji selesai tapi tidak tahu dasarnya. Kemudian yang terakhir ini hati-hati ya, karena nanti ternyata ada setan tugasnya khusus merusak rumah tangga. Ada setan, ibu, maaf, tugasnya apa? Tugasnya apa? Merusak rumah tangga. Namanya setan dasim. Kalau perempuan mungkin setannya dasimah. Hati-hati ini ya, ibu harus belajar fikih setan. Fikih setan itu ya bagaimana pola pikir setan, bagaimana pintu-pintu setan yang ingin merusak rumah tangga. Itu surat yang kedua ayat 102. Ini hati-hati, harus Bapak Ibu kenali ini, bagaimana setan yang suka menggoda suami istri yang sudah rumah tangga. Saking bahayanya setan ini Bapak Ibu sekalian, saking apa namanya? Saking bahayanya setan ini sampai Allah sendiri menyebutkan pekerjaan setan ini di rumah tangga apa? Antum lihat surat Al-Baqarah ya, ayat 102. Ayatnya memang panjang, tengah-tengahnya itu. Bisa dipahami nih Ibu ya? Ini sudah selesai saya sebetulnya. Nah itu saya ya, coba. Nah Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit tentang sakinah ya. Sakinah itu tadi ketenangan ya. Tenang. Makanya di dalam surat yang ke-30, litaskunu ilaiha. Apa litaskunu ilaiha itu? Agar kalian tenang, nyaman. Dengan hadirnya istri, suami nyaman. Dengan hadirnya suami, istri menjadi nyaman. Nah, bagaimana caranya? Baru yang kedua, mawaddah. Awas Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencintai istri hanya berdasarkan mawaddah, maaf, nggak bisa kuat lama keluarga kita kalau hanya mengandalkan apa-apa? Mawaddah. Saya ulangi ya Bu, kalau kita berumah tangga, kalau hanya dasarnya mawaddah, mawaddah itu lebih identik kepada materi. Cantik itu mawaddah, materi, fisik. Kaya juga mawaddah, fisik. Suami ganteng, keker, mawaddah, fisik. Suami dompetnya apa? Tebel. Suatu saat juga akan tipis dompetnya. Ini mawaddah namanya. Bentuknya fisik. Makanya kalau orang menikah hanya sekedar mawaddah, Masya Allah belum cukup Pak. Karena mawaddah itu bisa berubah. Istri yang tadinya cantik berubah. Suami yang dompetnya tebal tiba-tiba apa? Menipis. Mawaddah itu bisa berubah, bisa hilang.
bisa sirna, bisa berbagi. Itu kalau berumah tangga hanya dasarnya apa Pak? Mawaddah. Maka butuh yang ketiga, namanya apa? Warohmah. Maaf Bapak, kalau mawaddah itu bisa berubah-ubah. Istri mungkin bisa sayang kepada suami, suami bisa sayang kepada istri. Tapi kalau warohmah itu tidak bisa digantikan. Apa itu warohmah? Saya bacakan, bisa ditulis. Apa itu warohmah? Warohmah itu adalah perhatian yang dalam, yang lahir dari ketulusan hati. Itu namanya warohmah. Perhatian yang sangat mendalam. Ya. Lalu kemudian lahir dari apa? Dari ketulusan hati. Kalau warohmah itu sudah tidak bisa dibagi, Pak. Bapak kerja di kantor, lihat wanita lain umpamanya lebih cantik. Kalau sudah ada warohmah, nggak akan tertarik itu dengan wanita walaupun lebih cantik. Dia akan terus ingat yang di rumah. Paham ini Pak ya? Warohmah itu apa Pak? Perhatian. Perhatian apa? Kemudian yang lebih apa namanya? Yang lahir dari ketulusan apa? Hati. Kalau mawaddah, sekali lagi, itu masih bisa berubah-ubah. Mawaddah itu bisa hilang, mawaddah itu bisa pergi, dan mawaddah itu masih bisa berbagi. Itu kalau mawaddah. Tetapi kalau warohmah, sulit untuk berbagi. Paham nih Pak ya? Maka di dalam satu hadis Rasul menyampaikan, ida ahadukum ajabatul mar'ah, apabila kalian wahai para suami, kemudian dia melihat wanita yang sangat menarik, menakjubkan, lalu kemudian kamu waqa'at fi qalbihi, ada ketertarikan kepadanya. Saya ulangi, ini bagi para laki-laki. Ida ahadukum, apabila kalian wahai para laki-laki kemudian melihat seorang wanita yang sangat mengagumkan, waqa'at fi qalbihi, lalu kemudian suami tadi ada ketertarikan kepadanya. Ada apa Pak? Ketertarikan kepadanya. Ingat, awas, bagaimana yang diperintahkan oleh Rasul? Fal ya'mad ila imro'atihi. Suruh pergi Pak, pulang ke rumah. Jadi kalau bapak-bapak nanti mau kerja di Semarang Pak, lalu bawa mobil, pas lampu merah macet, terus lihat perempuan lain. Lihat perempuan apa? Yang lain. Dilihat oleh bapak itu. Dan wanita itu menarik, mengagumkan, waqa'at fi qalbihi, sampai ada ketertarikan kepadanya. Halo bapak-bapak, ini kalau terjadi ya, apa kira-kira tugas Rasulullah? Apa perintah Rasulullah? Fal ya'mad ila imro'atihi. Gak usah kerja, pulang. Pulang kepada Pak, temuin istrimu. Suruh pulang, gak usah kerja. Pulang ke rumah, temuin istrinya. Pas itu waktu Senin Pak, hari Senin. Istrinya bilang, loh kok Pak gak kerja? Enggak Bu, saya mengamalkan hadis yang barusan disampaikan Ustadz kemarin. Kalau laki-laki Pak kemudian melihat seorang wanita yang mengagumkan, kemudian ada ketertarikan kepadanya, fal yamdud, suruh pulang kemana Ibu? Ke rumah. Gak usah kerja, cuti. Hubungi ya bosnya, Pak saya maaf gak bisa kerja hari ini. Suruh pulang. Pas waktu itu adalah hari Senin. Hari apa Pak? Hari Senin. Biasa kan istrinya ini solehah, hari Senin puasa Senin. Istrinya bilang, loh kok Pak kok pulang gak kerja? Suaminya bilang, saya mengamalkan hadis yang kemarin disampaikan Ustadz. Saya melihat wanita lain mengagumkan, saya tertarik kepadanya. Kan perintah Rasul suruh pulang. Pas itu hari Senin Pak, istrinya saum.
istrinya sedang saum. Maka kata Rasulullah, la yahillu imro'ata, tidak halal bagi seorang wanita antasuma, melaksanakan ibadah puasa sementara suaminya ada di sampingnya, kecuali dengan izin suaminya. Ibu, halo, kalau suami di rumah hari Senin haram puasa itu, kecuali dengan izin siapa? Suaminya. Kata Rasulullah, la yahillu, tidak halal bagi seorang laki-laki, bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah saum sementara suaminya ada di sampingnya, kecuali dengan izin suaminya. Wah, saya mau saum, boleh enggak? Kalau suami mengizinkan boleh, silahkan saum. Tetapi kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Wala ya'dana, dan tidak boleh seseorang untuk memasukkan ke rumah suami kecuali dengan izin suami. Wahai para ibu ini, jangan coba-coba memasukkan orang lain ke rumah suami kecuali dengan izin suami. Paham ini ibu? Wahai para wanita, jangan coba-coba memasukkan seseorang ke rumah suami kecuali dengan izin suami. Masya Allah. Makanya ibu sekalian, sebetulnya gampang wanita itu masuk surga. Paling gampang, paling mudah. Apa sih ciri wanita solehah? Ciri wanita soleh itu cuma dua di dalam Al-Quran. Satu, qonitat. Qonitat itu adalah wanita yang taat kepada Allah, kemudian mentaati suaminya yang baik-baik. Itu qonitat namanya. Saya ulangi, ciri wanita solehah di Al-Quran itu cuma dua. Satu, qonitat. Qonitat itu apa? Wanita yang taat kepada Allah dengan mentaati suaminya yang baik-baik saja. Jadi kalau ibu nanti disuruh, bu pakai jilbab, siap pak. Bu ngaji, siap pak. Bu baca Al-Quran, siap mas. Bu sana pergi ke ngaji, siap. Wallahi demi Allah, kalau seandainya ibu taat aja seperti itu, sudah di situ sudah pintu surga di depan suami. Masya Allah, gampang gak ibu ya? Saya ulangi, gampang gak masuk surga buat wanita? Gampang. Ada satu hadis terakhir ini. Ida sholat mar'ah khamsah wa somat syahroha wa ta'at jaujaha wa hafidot farjaha. Kata Rasulullah, wahai para wanita, apabila kalian melaksanakan sholat 5 waktu saja, 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak perlu sholat sunnah umpamanya. Gak perlu sholat apa ibu? Sholat sunnah. Jaga 5 waktu aja. Gak perlu sholat ba'diyah, qobliyah, fajar, suruk, duha, tahajud umpamanya. Cukup aja sholat 5 waktu. Kata Rasulullah. Dan itu di rumah. Wasomat syahroha, lalu kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Gak perlu puasa Senin Kemis, gak perlu puasa Daud, cukup aja puasa 1 bulan Ramadan. Gak perlu ada tambahan sholat sunat lain umpamanya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Wa hafidot farjaha, menjaga kehormatannya. Kilalaha, kata Rasulullah, dikatakan kepada wanita tadi, cukup sholat, puasa, taat kepada suami, menjaga kehormatan, gak perlu sholat-sholat lain umpamanya. Duha, tahajud gak perlu umpamanya, cukup 5 waktu. Kilalaha, dikatakan oleh Allah kepada wanita tadi, udhul jannah,